Jakarta, banyak warga menggantung hidup di ibu kota, namun belakangan keamanan di jalan kian mengkhawatirkan. Warganet bahkan menjuluki Jakarta Gotham City akibat rentetan kasus begal yang mengancam nyawa. Catatan Pusat Studi Kejahatan Nasional atau Pusiknas Barreskrim Polri periode 1 Januari hingga 17 April 2026 menempatkan Jakarta Barat sebagai wilayah paling rawan kejahatan pencurian dengan kekerasan dan begal, yakni sebanyak 39 kasus. Disusul Jakarta Pusat dengan 15 kasus, Jakarta Selatan 14 kasus, Jakarta Utara 13 kasus, dan Jakarta Timur 12 kasus. Pusiknas Barreskrim Polri juga mencatat tren kejahatan curas dan begal di wilayah hukum Polda Metro Jaya sepanjang periode Januari hingga 17 April 2026 fluktuatif. Meski demikian, kondisi ini tak dapat dikatakan sebagai situasi yang lebih aman. Masyarakat tetap harus waspada karena ancaman begal nyata terjadi di ruang publik. Yang tak kalah mencengangkan kejahatan jalanan lain yaitu kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor pada Januari hingga 15 Mei 2026 di wilayah hukum Polda Metro Jaya melonjak hingga 123,56% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Potret nyata mencekam kasus curanmor terjadi di Duren Sawit, Jakarta Timur selama April hingga Mei 2026. Setidaknya ada 2 kasus curanmor di mana sang pelaku menggunakan senjata api untuk menakut-nakuti korban. Yaitu kasus curanmor di area indekos pada 9 Mei lalu dan kasus curanmor di area parkir sebuah rumah sakit pada 12 April silam. Salah satu begal itu adalah yang viral di rumah sakit Duren Sawit yang sempat mengeluarkan senjata. Karena kebiasaan daripada para pelaku ini beserta jaringannya masih sedang kami lakukan pengejaran, itu selalu mengeluarkan senjata pada saat melakukan perbuatannya. Aksi curanmor tak hanya tumbuh subur di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Data Januari hingga 15 Mei 2026, Polda Sumatera Utara dan Polda Papua berada di peringkat kedua dan ketiga Polda dengan kasus curanmor tertinggi setelah Polda Metro Jaya. Aksi kriminalitas jalanan makin nekat dan brutal. Pada 8 Mei lalu, seorang ibu dan anak menjadi korban kawanan begal bersenjata tajam di kota Medan, Sumatera Utara. Sang ibu jatuh hingga tak sadarkan diri usai para pelaku menendang motor korban. Setelah melukai korban, pelaku yang juga merupakan seorang residivis membawa kabur motor dan menjualnya di black market. Polisi telah menangkap 3 orang pelaku secara bertahap. Masih di Medan, Sumatera Utara, aksi kejahatan jalanan berujung pada kematian pelaku pada 27 Mei lalu. Sementara itu di Lampung, pelaku curanmor tewas ditembak polisi. Polisi menyebut pelaku melawan dan membahayakan petugas saat hendak ditangkap di lokasi persembunyiannya pada 15 Mei 2026. Sebelumnya pada 9 Mei lalu, pelaku dan komplotannya melakukan aksi pencurian sepeda motor di Bandar Lampung. Aksi curanmor itu berujung tragis sebab seorang polisi, Bribka Arya Supena, yang berusaha menggagalkan aksi kriminal pelaku tewas setelah ditembak pelaku. Untuk kejadian ini, Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asgaf memerintahkan jajaran untuk tembak di tempat kepada pencuri kendaraan bermotor atau begal. Yang saya perintahkan tembak di tempat, dan ini akan kita buktikan sekarang. Yang mau coba-coba mau silakan. Ya, tapi yang jelas kami sudah perintahkan seluruh jajaran tembak di tempat untuk pelaku begal. Kejahatan jalanan tak bisa lagi dilihat hanya sebagai angka belaka. Kesigapan aparat melindungi masyarakat serta kewaspadaan warga jadi kunci utama agar ancaman begal tak merajalela. Saudara, aksi begal atau aksi kejahatan di jalanan nyatanya tidak hanya terjadi di jalan-jalan kecil, tapi juga terjadi di jalan protokol ataupun di jalan-jalan besar di ibu kota DKI Jakarta. Salah satunya di Jalan Haji Hashim Asyari, tepatnya di Kecamatan Gambir atau masuk ke wilayah Ring 1 Istana Kepresidenan Jakarta. Tepatnya pada 2 April lalu, saudara, kita tahu bahwa ada video viral di mana ada aksi begal yang kemudian menyasar pengendara roda 2 yang diketahui merupakan petugas Damkar Jakarta Pusat. Seperti apa kondisinya saat itu dan apa yang sesungguhnya terjadi? Benarkah aksi pembegalan di Malang, Jakarta begitu mencekam? Saya sudah bersama
dengan korban pembegalan di kawasan Haji Hasyim Asy'ari, Gambir, Jakarta Pusat bersama dengan Mas Bimo Margo Utomo. Mas Bimo, terima kasih untuk waktunya. Mas Bimo, saya izin tanyakan bahwa peristiwa pembegalan terhadap Mas Bimo ini sudah terjadi mungkin kurang lebih lewat 1 bulan. Saya ingin tanyakan dulu kondisi Mas Bimo saat ini sudah baik-baik saja atau seperti apa? Sudah alhamdulillah cukup membaik ya. Cukup membaik. Saat itu lukanya, Mas? Saat itu lukanya lecet di bagian wajah dengan luka jahitan di bagian kepala. Di bagian kepala? Ya, di bagian kepala. Terus bagian lecet di sebelah sini, sama di bagian belakang. Untuk lokasi pembegalan itu sendiri tepatnya di mana, Mas? Di tengah jalan situ. Oh, boleh kita ke sini ya? Iya, boleh. Oh, artinya di perempatan jalan ini? Ya, di perempatan jalan sini. Saat itu kondisinya ramai mungkin atau ada polisi kah? Ada patroli? Tidak ada patroli dan sepi sih. Sepi? Ya, pada saat itu sepi. Oke, boleh mungkin dijelaskan lagi untuk kita sama-sama mengingat kembali peristiwanya. Kronologi awal itu seperti apa? Dari arah Tanjung Duren, saya Tanjung mau Duren sana ya? Iya, Tanjung Duren, saya mau ingin pulang setelah bertemu kawan. Setelah itu di sekitar sini saya tiba-tiba dijegal orang tidak dikenal, lalu tiba-tiba dikeroyok dan saya sangat khawatir kan karena takutnya menggunakan senjata tajam, jadi saya tinggalkan motor saya. Lalu saya melarikan diri ke arah sana. Ke arah sana ya? Ya, Harmoni, lalu mereka masih mengejar saya. Setelah itu saya ditabrak dan dikeroyok kembali untuk merampas 2 buah handphone saya dan 1 jam smartwatch saya. Saya akan lagi coba mendekat saudara ke TKP dari peristiwa pembegalan terhadap Mas Bimo yang dilakukan oleh kurang lebih berapa orang, Mas? 4 sampai 6 orang. 4 sampai 6 orang. Oke. Ya, yang saya lihat ya. Saat itu motornya di mana? Motornya udah saya tinggalkan di sini. Oke. Dan saya lari menyelamatkan diri ke arah sana. Artinya ketika pembegalan terjadi, Mas Bimo meninggalkan motor Mas Bimo di perempatan Ya, ini? di perempatan ini. Ya. Ada CCTV, Mas? Ada CCTV. Apakah CCTV ini juga mungkin merekam kejadian tersebut? Kurang tahu juga saya, Mas. Kurang tahu? Iya. Tapi artinya video viral CCTV itu bukan berasal dari CCTV ini ya? Iya, bukan berasal dari CCTV ini. Oke. Dan setelah melarikan diri ke arah sini ya, Mas ya? Ya, saya melarikan diri ke arah sini. Oke. Dan ini memang jalan Transjakarta untuk sementara waktu nampaknya tidak digunakan ya? Iya. Makanya masih sudah kosong. tidak digunakan, karena ada penggalian. Karena ada penggalian ya? Oke. Dikejar sampai sini ya? Ya, sampai sini. Setelah itu saya berlari ke arah sana. Oke. Karena dalam video yang kemudian beredar, Mas seperti dikejar dengan kendaraan roda 2 ya? Ya, kendaraan roda 2 kebanyakan. Artinya Mas dikejar di titik ini sudah tidak menggunakan sepeda motor? Sudah tidak menggunakan sepeda motor, saya berlari. Oke. Ya, saya berlari setelah ke arah sini dan saya dijatuhkan di sebelah sana. Dijatuh sebelah sana ya? Ya, dikeroyok kembali untuk merampas 2 buah handphone saya dan 1 smartwatch. Artinya para pembegal atau para pelaku kejahatan itu tidak hanya menyasar motor Mas, Ya. tapi juga berniat melukai Mas? Ya, melukai saya. Untuk titik di mana Mas sempat terjatuh Mas, ketika dikejar oleh sekerumpulan orang itu di mana? Di sebelah sini. Sebelah sini? Ya. Oh. Saat itu ditabrak dengan motor? Ya, ditabrak dengan motor, terus dikeroyok, dipukuli. Dipukuli? Ya, diinjak, macam-macam. Apakah hanya di titik ini mereka menabrak, memukuli, atau mungkin ada titik lain? Setelah itu saya melarikan diri ke arah sana. Ke arah sana? Ya. Boleh kita ke sana ya? Ke arah mana tepatnya? Ke arah Harmoni ya ini. Oh, ke arah Harmoni? Ya. Saya lari, jauhan lagi tuh saya ditabrak dan saya jatuh. Artinya di sana masih ditabrak lagi? Iya, masih ditabrak dan terus dia stand dari motor mukulin saya. Untuk CCTV yang merekam kejadian di sini berarti CCTV itu? Iya, CCTV ini. Oh, ada 2 CCTV ya? Ke kiri dan ke kanan ya? Sudah dari sana ditabrak, saya sempat berduel di sini untuk menanyakan sepeda motor saya dan barang-barang berharga saya seperti handphone dan segala macam. Akhirnya berduel dan saya jatuh di sana dan saya dipukul oleh 1 buah batu itu, konblok. Kalau kita lihat dari videonya, suasana pada saat Mas Bimo dibegal itu kan sangat mencekam ya Mas ya? Karena tidak hanya
berniat para pelaku ini mengambil motor Mas Bimo, tapi juga berniat untuk melukai. Dari Mas Bimo sendiri, hukuman apa yang diharapkan disematkan kepada pelaku? Kalau saya ingin para pelaku begal agar dihukum seberat-beratnya, agar mereka bisa kena efek jera. Saya mengapresiasi juga kepada Polda Metro Jaya yang telah membentuk tim pemburu begal. Semoga dengan adanya tim pemburu begal ini dapat memberantas para pelaku-pelaku begal yang ada di wilayah DKI Jakarta, dan kita masyarakat DKI Jakarta agar bisa beraktivitas dan kembali dengan aman dan nyaman. Ketika tindak kejahatan di jalanan tidak hanya dilakukan di malam hari tetapi di siang bahkan sore hari, bahkan menggunakan senjata api dan senjata tajam, apakah bisa dikatakan bahwa para pelaku sudah tidak takut lagi kepada aparat keamanan kita? Dalam konteks ini adalah pola-pola kejahatan tidak lagi menjadikan ketakutan terhadap keberadaan aparat penegak hukum. Di sekitar sini saya tiba-tiba di